Amin. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa kembali bertemu walaupun di dalam ibadah online pada saat ini. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, dan yang saat ini kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah-rumah dan dimanapun kami berada, dengan kami memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu, Engkau hadir dan memelawat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan belajar firman-Mu. Oleh karena firman-Lah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul tema tetap kuat di masa sulit. Kita perlu tahu bahwa dalam kehidupan setiap manusia, setiap orang tidak lepas dengan yang namanya masalah, kesulitan, tantangan, dan krisis sama-sama seperti saat ini. Dan itu bisa dihadapi oleh siapapun juga. Apakah dia orang tua, orang muda, orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia bahkan bukan orang Kristen, sekalipun dia orang Kristen, bahkan seorang hamba Tuhan, pendeta pun, bahkan nabi tidak lepas dengan yang Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat
untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Masalah yang dia hadapi. Namanya masalah tentunya tidak enak. Semua orang nggak menghendaki semua menghadapi masalah yang begitu enak. Saudara bisa pilih mau yang mana? Apakah masalah terus silih berganti? Masalah ekonomi baru selesai, masalah yang lain lagi datang lagi. Atau kita ingin mengalami masalah sekaligus? Tentunya bahwa dalam kehidupan kita mau masalah yang kita hadapi satu dengan lain itu berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita jangan bandingkan masalah kita dengan orang lain. Mungkin rasanya bahwa orang lain lebih enak, orang lain nggak punya masalah. Tetapi bahwa setiap orang pun memiliki masalah. Dan kita harus tahu bahwa setiap orang seringkali kelihatannya mungkin indah dalam hidupnya. Mungkin orang yang kaya raya, rumahnya besar, tetapi di dalam rumahnya tidak ada keserasian, ada kecekcokan dalam rumah tangganya, bahkan mungkin pasangannya nggak pulang ke rumah. Ada orang yang kelihatannya keluarganya harmonis, baik-baik saja, tetapi hidupnya tidak tenang karena dikejar-kejar mungkin memiliki utang dan lain sebagainya. Setiap orang mempunyai kesulitannya dalam kehidupannya masing-masing. Dan bahkan banyak orang-orang yang mungkin pasangan muda-mudi yang rambutnya cantik, ganteng, tetapi dalam kehidupannya mungkin dia juga karena dokter mengatakan bahwa dia tidak memiliki keturunan atau belum Tuhan berikan karunia untuk memiliki anak, itu juga masalah. Atau mungkin orang yang sedang mengalami dalam hidupnya masalah karena harus mengasuh anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang dengan kekuatan semaksimal apapun yang dikerjakan, tetapi ada persoalan yang dia hadapi. Oleh karena itu, mari saudara yang kesimpulan bahwa atau ada juga mungkin orang mengalami masalah dalam pekerjaannya atau dalam rumah tangganya. Bahkan ada orang yang mungkin semua serba kecukupan, ekonominya baik, rumah tangganya baik, tetapi dia memiliki masalah di dalam kesehatannya. Mungkin dokter memvonis salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
atau dalam keluarganya ada yang memiliki penyakit yang kritis sekali. Itulah yang dihadapi oleh orang-orang manusia yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu mari, bagaimana kita bisa tetap kuat di saat-saat seperti ini? Ini sedang krisis. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu dalam kehidupan Daud. Kita akan belajar ada 3M. Sama-sama bilang di rumah kita masing-masing atau dimanapun, 3M. Bagaimana kita bisa mengalami tetap kuat di saat-saat seperti ini? Kalau kita hari ini tentunya bahwa pemerintah kita semua diingatkan untuk menjalankan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Di saat seperti ini mari saudaraku, bahwa ini adalah masa-masa pandemik, bahkan PPKM darurat sedang diperlakukan di Jawa dan Bali, karena kita rindu, kita menghendaki supaya pandemi cepat berlalu sehingga Indonesia dipulihkan, luar kita dipulihkan, dan bahkan usaha kita dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Saya percaya. Dan hari ini kita belajar 3M. Bagaimana kita bisa menghadapi tetap kuat di saat-saat krisis seperti ini. Itu yang pertama. M yang pertama, mengambil respon yang benar. Lalu M yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Dan M yang ketiga, menguatkan kepercayaan. Nah, hari ini kita belajar 3M. Yang pertama, apa saudaraku? Mengambil respon yang benar. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, menguatkan kepercayaan. Mari kita akan pelajari bersama-sama satu demi satu. Yang pertama, mengambil respon yang benar. Saudaraku, bahwa dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang di luar kendali kita, tetapi juga ada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Apa itu di luar kendali kita? Yaitu area di luar kita itu apa? Berhubungan dengan keadaan, situasi, kondisi yang hari ini mungkin kita seringkali alami. Yaitu kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak kita harapkan. Kita ingin, contohnya kita ingin dalam perjalanan kita ini maju ke depan, pergi ke suatu tempat, diharapkan perjalanannya lancar, tapi nyatanya macet mungkin jalanan ramai. Itu fakta yang ada di dalam kondisi luar. Atau mungkin kita ingin menghendaki orang lain berbuat baik dalam kehidupan kita, tetapi kenyataannya bahwa orang lain itu menipu. Atau mungkin bahwa ada hal yang lain, bahwa kita ingin bahwa cuaca yang terbaik buat kita, mengharapkan, tapi ternyata mungkin hujan, badai, dan lain sebagainya. Tetapi masih ada hal yang harus kita bisa kendalikan, yaitu dalam diri kita. Bagaimana kita mensikapi situasi kondisi, itulah yang akan memberi kita bagaimana kita meresponnya dalam kehidupan kita. Contohnya adalah ada dua orang yang dalam menghadapi situasi yang sama, dalam menghadapi tantangan yang sama, badai kehidupan yang sama, tetapi respon yang berbeda itulah yang akan menghasilkan juga hal yang berbeda. Bagaimana kita akan meresponi masalah yang sulit saat-saat seperti saat krisis ini, tantangan demi tantangan di hari ini yang kita hadapi. Apakah kita akan bersikap negatif atau positif? Apakah kita akan mau menyerah, apakah akan bertahan? Apakah dalam kehidupan kita ini akan menjadi pesimis atau optimis? Atau kita mau mengeluh hari-hari ini? Atau kita juga bersyukur di dalam segala kehidupan kita, di dalam segala hal? Itulah yang kehidupan kita, yang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Apakah kita akan membesar-besarkan masalah yang kita alami? Atau kita justru Tuhanlah yang kita besar-besarkan? Tuhanlah yang segala-galanya mampu untuk mengalami, menolong setiap kehidupan kita. Apakah saudara akan memilih untuk mundur ketika menghadapi persoalan masalah? Atau kita mau tetap terus berjalan
bersama dengan Tuhan. Itulah yang namanya respon dalam kehidupan kita. Respon saya dan saudara itu yang menentukan hal dalam kehidupan ini. Daud mengalami masa-masa sulit sejak mudanya. Kita tahu bahwa dalam kehidupannya Daud ketika masih dia muda, Daud tidak dianggap, bahkan tidak diperhitungkan dalam keluarganya sendiri. Dia juga harus mengalami tantangan berat ketika dia menghadapi konflik yang besar, maka di mana orang yang gentar menghadapinya, tetapi dia harus melaluinya dan menghadapi surat yang dalam kehidupan. Ini hal yang luar biasa. Dalam Mazmur pasal yang 119 ayat yang 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam Mazmur pasal 19 ayat yang 11 ini, bahwa Daud dalam kesulitan dia belajar akan ketetapan Tuhan, mengenal Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan, dan dia semakin memahami akan kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu bahwa hal yang pertama yang harus kita pelajari, mari kita memiliki respon yang baik di dalam menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Dan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud dalam masa hidupnya menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang kelima berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Ini yang perlu kita lakukan di masa-masa pandemi. Ini yang perlu kita lakukan di masa-masa sulit hari-hari ini. Bahwa masa pandemi kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara kita harus mengandalkan Tuhan? Karena manusia terbatas. Kita perlu mengandalkan Tuhan karena manusia terbatas. Kekayaan orang terbatas. Kekuasaan orang juga terbatas. Bahkan popularitas orang juga terbatas. Orang pintar juga terbatas. Kita yang terbatas ini butuh, yaitu mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 28 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita bersyukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Goncangan pasti ada. Goncangan pasti ada, tetapi akan tetap tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ketika goncangan datang, kita perlu ingat selalu bahwa hanya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia kota benteng yang teguh. Dia perlindungan kita. Dia gunung batu kita. Pastikan hidup kita dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu batu karang yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Karena langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan itu iya dan amin. Itulah kekuatan kita yang tidak berubah. Pegang dan teruslah bersama dengan Tuhan yang hidup. Percayalah hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana cara kita bisa mengandalkan Tuhan? Yaitu akui selalu bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang mampu
mengatasi badai laut apapun dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang berkuasa, bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia Tuhan juga yang berkuasa untuk menolong saya dan saudara di saat-saat sulit seperti hari-hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, yaitu menguatkan kepercayaannya. Mari sama-sama bilang, menguatkan kepercayaan. 1, 2, 3. Menguatkan kepercayaan. Ketika masa sulit datang, badai menerpa dan masalah belum beres, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Terkadang iman kita sebagai orang percaya bisa goyah. Mungkin kita bertanya, sampai kapan ini Tuhan pandemik ini? Sampai kapan Tuhan kami ini, kita ini harus di rumah terus? Sampai kapan Tuhan kita nggak bisa berkumpul-kumpul di gedung gereja bersama teman-teman yang lain saudara seiman? Sampai kapan Tuhan usahaku bisa pulih kembali, bisnis bisa pulih kembali? Seringkali bahwa mungkin ada orang bilang, Tuhan sampai kapan penyakitku sembuh? Sampai kapan Tuhan? Dan pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membuat iman percaya kita menjadi goyah. Padahal kalau kita melihat seringkali bahwa mungkin kita berpikir, kok banyak orang ya yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah, rajin memberi dan lain sebagainya, kenapa memiliki masalah? Mungkin kita juga seringkali berpikir, kenapa Tuhan kok ada orang-orang hebat, apa Tuhan ketika sakit Tuhan gak sembuhkan? Inilah seringkali pertanyaan-pertanyaan kita yang sering muncul dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menanyakan kebaikan Tuhan, dan ternyata hamba Tuhan juga kurang apa mereka Tuhan? Kurang dekat apa sama dengan Engkau Tuhan? Seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan sebenarnya? Kenapa Engkau tidak menolong umatmu? Kenapa Engkau tidak menolong hambamu? Kenapa Engkau tidak menolong hamba Tuhan yang hebat-hebat? Kenapa Tuhan rasanya Kau meninggalkan kami? Pikiran-pikiran itu adalah ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan seringkali muncul, bahkan sering muncul dalam benak kita. Pertanyaan itulah yang membuat orang seringkali menjadi ragu akan Tuhan. Pertanyaan itulah yang membuat orang jadi semakin bimbang imannya kepada Tuhan. Yang seringkali meragukan akan kasih Tuhan, meragukan akan penguatan diri kita kepada Tuhan, meragukan akan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu juga ketika membaca, mari kita saring. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, kita lihat, mari kita saring. Karena berita-berita yang ada seringkali justru itulah yang melemahkan iman kita, yang akan mempengaruhi fokus kehidupan kita, yang mempengaruhi iman. Jadi apakah yang kita baca, apakah yang kita lihat, apa yang kita tonton, apakah itu yang menguatkan diri kita, apa justru melemahkan kita? Nah seringkali justru ketika kita menerima berita mungkin di WA pun seringkali buat kita khawatir, cemas. Maka itu perlu apa yang kita baca harus disaring betul-betul. Saat terpenting untuk tetap teguh dan berpegang pada kepercayaan kita pada Tuhan adalah di saat-saat krisis, di saat-saat kesulitan, di saat-saat doa kita belum dijawab, di saat janjinya belum menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Itulah saat-saat kita perlu menguatkan kepercayaan saya dan saudara. Dan Daud mengalami hal yang seperti itu. Daud mengalami di mana perlu menguatkan kepercayaannya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30.
ayat yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama, saudaraku dimanapun berada, buka Alkitabnya, baca bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Oleh karena masalah yang begitu luar biasanya, ketika dia mengalami, saudaraku, sampai dikatakan bahwa menangis rakyat bersama-sama dengan dia, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kita baca dengan mantap. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mari kita bagian yang terakhir kita baca dengan mantap. Kata Daud diganti dengan kata saya. Jadi begini, tetapi saya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, kita belajar dari Daud ketika dia mengalami kesulitan. Apa yang tidak dimengerti, apa yang terjadi, tetap kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku, Daud tentunya bahwa ketika dia mengalami masalah yang begitu besar, justru firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan hari-hari ini saya dan saudara, mari kita akan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang hari-hari ini mungkin kita mengalami berbagai masalah persoalan, kita perlu menguatkan kepercayaan kita. Tentunya dalam kehidupan kita bahwa pernah ditolong oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita sampai hari ini, sejak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai hari ini, coba mari kita ingat-ingat. Pasti ada suatu peristiwa, pasti ada sesuatu yang pernah bahwa Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Bila kita boleh merenungkan bahwa kalau dulu Tuhan menolong, kita perlu percaya bahwa hari-hari ini pun Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita lakukan di hari-hari ini. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Daud tahu dia pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan meneguhkan hatinya untuk berharap kepada Tuhan. Dan mari kita juga lakukan di hari-hari ini, yaitu bila menguatkan, mempercayakan iman kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Daud dalam menyikapi masa-masa yang sulit di hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Masalah sulit apa yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam karir pekerjaan, mungkin dalam mengasuh anak-anak, mungkin ada yang mengalami sakit, bisnis, apapun masalahnya. Hari-hari ini kita belajar dari Daud ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang saya suka, bahwa ada 3 M kita pelajari.
Yang pertama, Pak Saudaraku, mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mengalami masa-masa sulit, apa yang kita lakukan? Mengambil respon yang benar. Dan yang ketiga, yaitu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, dan menjadi nasihat bagi kita semuanya untuk tetap kuat di masa-masa sulit, di masa-masa pandemik saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kembali kepada Engkau, bersyukur buat hari-hari ini yang kami alami di saat krisis, bahkan di masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada bersama dengan Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, lebih besar dari dunia ini ya Tuhan. Karena dunia ini adalah ciptaan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa buat umat-Mu dimanapun berada, yang hari-hari sedang mengalami berbagai masalah, persoalan, kesulitan demi kesulitan, baik itu mungkin dalam masalah ekonomi, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berumah tangga, di dalam sakit penyakit, apapun masalah dan persoalannya, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan dan Engkau yang memberkatinya. Dan biarlah kami juga belajar senantiasa bersyukur kepada. Bahkan kami juga berdoa buat kota kami, bangsa kami ya Tuhan, yang hari-hari sedang masih dalam situasi pandemik. Kami merindukan biarlah ini cepat berlalu ya Tuhan. Biarlah ada pemulihan di negeri kami, biarlah ada pemulihan di kota-kota, bahkan di kota kami ini ya Tuhan. Di perekonomian Tuhan, dari seluruh aspek kehidupan di negeri kami dipulihkan ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa orang-orang yang mungkin hari-hari sedang mengalami isolasi mandiri. Ada orang terpapar pada COVID ini Tuhan, virus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang terus menguatkan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, bahkan di waktu-waktu ini, ketika gereja ditutup, tetapi firman-Nya tetap kami nikmati, walaupun di rumah-rumah itu. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa buat bangsa kami, pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, wakilnya, jajaran pemerintahan yang ada, baik sipil maupun militer ya Tuhan. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka, supaya dalam menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Bahkan ketika mereka sedang terus berjuang untuk menangani pandemi ini ya Tuhan, Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan, dan semua orang yang ambil bagian Tuhan, baik itu gugus tugas, baik dari pemerintah, baik dari medis, dokter, baik dari relawan dan apapun ya Bapak, Engkau memberkati mereka. Dan kami percaya pandemi ini akan berlalu ya Tuhan, dan negeri kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami boleh mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah para saudaraku, kita akhiri, biarlah kita boleh terima berkat daripada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, terima rahmat berkat anugerah dari Bapa Allah Bapa di surga, dengan kasih sayang dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang menghidupkan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama kita berkata, Amin.